Pemirsa, turnamen U16 Nusantara Open 2022 Piala Prabowo Subianto masih digelar hingga saat ini dan telah memasuki babak 8 besar. Beragam fasilitas yang disediakan oleh pihak penyelenggara menuai pujian dari berbagai pihak, terutama dari para pelatih tim. Pencarian bibit muda unggul pesepak bola Indonesia masih terus berlanjut. Gelaran Nusantara Open 2022 Piala Prabowo Subianto resmi dimulai sejak 16 Juli hingga 31 Juli 2022 mendatang. Selain memperebutkan gelar juara dalam perhelatan ini, para atlet dan pelatih memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa Prabowo Subianto ke luar negeri guna berlatih dan bertanding selama 1 bulan. Selain itu, mereka yang diberangkatkan ke luar negeri juga bisa melihat bagaimana akademi sepak bola yang ada di luar negeri. Guna menunjang perhelatan yang digelar untuk pertama kalinya di Indonesia, sejumlah fasilitas disiapkan oleh pihak penyelenggara Nusantara Open 2022 Piala Prabowo Subianto di kawasan Hambalang, Jawa Barat. Sejumlah fasilitas itu diantaranya tempat berlatih yang tersedia di dalam ruangan maupun luar ruangan, ruang bersantai, aula makan malam bersama. Kemudian ruangan khusus untuk tim ofisial, pelatih, dan para pemain yang digunakan untuk menyusun strategi bermain saat akan bertanding. Ruangan dan tim medis, toilet, dan yang tak kalah penting adalah ruangan untuk mereka beristirahat berupa camp yang masing-masing tim menempati 2 camp. Bahkan berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh tim liputan berita Garuda TV, akomodasi para tim ditanggung sepenuhnya oleh pihak panitia penyelenggara. Tidak hanya itu, makanan 4 sehat dan 5 sempurna juga tersedia untuk memenuhi nutrisi para atlet yang akan bertanding dalam gelaran Nusantara Open 2022 Piala Prabowo Subianto. Beragam fasilitas yang bahkan terbilang sempurna ini menuai decak kagum dari sejumlah kepala pelatih dari berbagai kesebelasan tim yang ikut serta dalam turnamen Nusantara Open 2022 Piala Prabowo Subianto. Kepala pelatih PSIS Semarang, Ian Andrew Gillian, mengatakan bahwa turnamen U16 gagasan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini adalah turnamen yang fantastis dan sebuah event bertaraf kelas dunia yang baru pertama kali ada di Indonesia. I think the organising committee have done a fantastic job. I think it's really positive, and it's what Indonesian football really needs. And I'd just like to thank Prabowo Subianto for this initiative, because it's fantastic, and I'd like to see it run out in many age groups like 12s, 14s, 16s, 18s, because this is the way forward. This is what's helping create a positive football culture. And what I've seen so far here over the last 6 days has been phenomenal. And I mean, I've been to many countries in the world, and this is... Ucapan apresiasi dan terima kasih juga diungkapkan oleh mantan pemain timnas Indonesia sekaligus pelatih kesebelasan tim Bintang Timur Atambua, Maman Suryaman. Maman Suryaman mengatakan turnamen Piala Prabowo Subianto ini merupakan yang paling mewah selama dirinya mengikuti suatu pertandingan. Ya, menurut saya turnamen Nusantara Prabowo ini turnamen yang termewah selama saya ikuti ya. Ya, jadi penyelenggaraannya mungkin melebihi suratin yang resmi, semua fasilitas bagus, tim-tim bagus ya kan. Dan ini harus berjenjang ya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Pelatih Persipura Jayapura, Moses Banggo, yang mengapresiasi perhelatan Nusantara Open 2022 Piala Prabowo Subianto. Moses Banggo berharap turnamen pencarian bibit muda pesepak bola Indonesia ini dapat digelar setiap tahun. Sang pelatih menambahkan, dengan adanya penyelenggaraan event ini merupakan bentuk perhatian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terhadap kemajuan sepak bola Indonesia, bisa menjadikan dunia sepak bola semakin baik ke depannya. Nah, kalau bagi kami tim pelatih ini kegiatan yang sangat baik ya, di mana perhatian dari Pak Prabowo untuk sepak bola di Indonesia, terutama di usia-usia pembinaan ini sangat baik. Kenapa saya katakan begitu? Karena anak-anak ini berlatih butuh medan untuk berkompetisi. Dengan hadirnya Nusantara Open, fasilitas semua ditanggung, makan, minum, dan peralatan semua ditanggung. Ini menjadi satu hal yang baru di Indonesia. Di luar dari reward yang ingin diberikan, saya apresiasi untuk kegiatan ini. Semoga dia bisa berjalan, berkontinu begitu, tidak hanya tahun ini tapi bisa di tahun-tahun yang akan datang lagi, agar kami tim pelatih juga bisa menyiapkan kalender sehingga
kami tahu kalau ada Nusantara Open di tiap tahun, berarti kami punya kalender program latihan seperti apa, periodisasinya seperti apa, pemantapan timnya juga seperti apa. Mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya pada Sabtu 16 Juli 2022 lalu, opening ceremony digelar di lapangan Nusantara Polo Club yang menandai perhelatan turnamen U16 Nusantara Open 2022, Piala Prabowo Subianto resmi digelar. Samsul Amin, Fikri Kamil melaporkan dari Hambalang, Jawa Barat. Yang bagus untuk ke depan. Kita harus mulai dari usia dini, kita harapkan kita bisa punya tim yang tangguh untuk ke depan. Cita-cita kita harus masuk Piala Dunia.